bersama channel KG Heri kita akan membahas kembali terkait sukses PPG 2021 dengan tema soal UP terbaru dan juga pembahasannya. Semoga teman-teman bisa lolos UP di tes pertama atau teman-teman retakar sudah bisa lolos UP. Yang penting soal-soal yang kita pelajari adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi, maka itu dapat dilanjutkan. Oleh karena itu teman-teman jangan ketinggalan untuk selalu melihat video-video dari tahun 2020 dan juga 2021 terkait FRUP yang ada di channel KG Heri. Kita lihat kembali untuk soal ini. Bagaimana cara menjawab soal ini? Tentu kita harus memperhatikan apa yang disampaikan di dalam soal ini, yang terkait dengan data, yang ada data 2, 3, 5, 6 ini, kemudian itu bisa direpresentasikan dengan sebuah garis sehingga rata-ratanya adalah 4. Kenapa rata-ratanya 4? Karena ternyata jumlah garis di sebelah kiri dengan sebelah kanannya itu sama, yaitu jumlahnya 3 ya. Kemudian lihat lagi ini berapa jumlah garis yang ada di sini, kenapa misalnya B jumlah garisnya ada berapa? 1, 3, 6 ya. Jadi rata-ratanya B karena banyak garis juga di B ini 6, 2, 2, 2, sehingga B adalah rata-ratanya ya. Ini pun kalau kita gunakan secara manual, misalnya kita anggap di sini 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka datum-datumnya itu 2 ditambah 2 ditambah 2, ada 32 di sini ya Bapak Ibu ya, ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Kalau mencari rata-rata kan jumlah datum-datumnya itu kemudian dibagi banyaknya, sehingga ini dibagi 6 ya. Kalau dijumlahkan semua 6 tambah 6 12 tambah 12 24 ya. 24 dibagi 6 dengan 4. Jadi ini dia rata-ratanya ada di garis B. Kalau ada di garis B berarti jawabannya adalah D ya. Ini harus diperhatikan juga ya. Jadi di sini garisnya B tapi jawabannya di sini adalah D ya, di pilihan D, di choice D ya. Teman-teman harus hati-hati, jangan sampai ada di garis B jawabannya ternyata yang di checklist pilihannya adalah B, padahal yang dimaksud B ini adalah A. Itu juga perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada 2 karton persegi ya yang berwarna hijau. Kemudian di soal juga sudah menjelaskan bahwa ternyata sisinya masing-masing adalah ada 4. Ini 4, di sini 3. Ya, itu panjang sisinya. Kemudian ada yang menumpuk ya Bapak Ibu, ada yang menumpuk di sini. Yang ditanyakan itu adalah selisihnya. Ya, ketika yang tumpuan tindih ini itu dihilangkan, berarti ini dihilangkan. Kemudian yang ditanyakan adalah perbedaan luas, berarti selisihnya. Ya, kalau luas berarti kita cari dulu luasnya keseluruhan. Ini luasnya 16 ya. Ini luasnya 9. Dari logikanya Bapak Ibu, untuk selisih yang pertama ini luas keseluruhan ya. Antara luas keseluruhannya ini dengan yang kecil ini, yang besar dengan yang kecil itu adalah selisihnya 16 dikurang 9 itu sama dengan 7. Bagaimana ketika misalnya banyak sisi yang dibuang, karena ini tumpuan tindih pasti luasnya sama kan, luasnya sama antara yang hilang di sini dan yang hilang juga di kecil. Jadi kalau kita logikakan ya, misalnya ini masing-masing hilang 3 gitu, ini masing-masing hilang 3, jadi 16 kurang 3 itu 13, 9 kurang 3 itu 6, dikurangkan ini 13 kurang 6 7 juga. Jadi kalau misalnya sama yang hilang, maka selisihnya juga tetap ya, tetap 7. Maka jawabannya adalah 7 cm persegi, berarti E. Oke, jadi karena dia tumpuan tindih, luasnya sama, yang dibuang yang dihilangkan ini sama, maka selisihnya tetap ya, selisihnya tetap. Oke, saya kira itu pembahasannya untuk soal ini. Kita lanjutkan lagi ke soal yang selanjutnya. Soal ketiga. Nah, soal ketiga ini adalah soal terkait barisan aritmatika ya. Di sini yang ditanyakan adalah suku ke n, rumusnya ya. Kemudian yang diketahui itu suku ke-4, U4 itu sama dengan 21. Terus suku ke-10 ya, itu sama dengan 51. Kalau caranya sih kita sisa cari UN-nya itu berarti kita butuh nilai A ya dengan nilai B. Ya, ini yang perlu kita cari. Ini munculnya bagaimana muncul A dan B di sini? Ya, kita ketahui bahwa U4 itu kan
A ditambah 3B kan ya, dimana dapat 3, 4 kurang 1, N kurang 1. Nah, jadi ini menjadi sebuah persamaan sama dengan 21. Terus ini A ditambah 9B ya, 10 kurang 1 ya N nya, kemudian ini sama dengan 51. Kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi ya. Kalau begitu kita gunakan eliminasi saja. Oke, ini kita kurangkan A dengan A habis, terus 3 dikurang 9 itu negatif 6B, ini menjadi negatif 30 ya, berarti B itu sama dengan negatif 30 bagi 6 itu 5, jadi B nya adalah 5. Kita ganti B dengan 5 di persamaan ini ya, berarti A ditambah 3 kali 5 itu sama dengan 21, 3 kali 5 15, berarti A nya 21 kurang 15, berarti A nya sama dengan 6 ya, berarti B nya 5, A nya 6. Maka kita bisa buat rumus UN nya. Jadi ya tekniknya A ganti 6 ditambah N kurang 1, B nya 5 ya, berarti dikali 5, sorry dikali 5, berarti 6 ditambah 5N dikurang 5. Oke, ini tidak perlu. 6 dikurang 5 1 ya, berarti 5N tambah 1. Itu cara pertama yang bisa kita gunakan. Kalau soal ini sih sebenarnya kita bisa uraikan juga dengan cara mencoba kira-kira kalau N nya 4 itu nilainya 21, yang mana sih rumus di sini yang kalau N nya 4 itu nilainya 21. Misalnya ini kita ganti 4, 2 kali 4 kurang 3 kan 8 kurang 5, 3 sama dengan 5 ya, berarti bukan 21, berarti salah. 2 kali 4 8 tambah 3 11, berarti bukan 21. 3 kali 5 kurang 1 3 kali 4 12 kurang 1 11, salah, bukan 21. Kalau D 5 kali 4 20 tambah 1 21, oh 21 betul. Kalau misalnya 10 nya 5 kali 10 50 tambah 1 51, betul juga, berarti ini jawabannya D ya. Dan sama juga di rumus dari sini kan yang kita dapat dengan operasi ini. Jadi bisa menggunakan dua cara ini ya, apakah dengan cara mengoperasikan seperti ini atau bisa juga dengan mencoba memilih kira-kira yang mana rumus yang sesuai dengan informasi-informasi yang ada di sini. Saya kira itu untuk ini, mudah-mudahan teman-teman bukan masalah lagi kalau soalnya seperti ini ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal keempat. Baik, soal keempat seperti apa? Ini ada tabel, kemudian kita diminta menentukan berapa banyak siswa yang bermain voli. Berapa sih nilai voli di diagram ini? Itu 25% ya. Tapi untuk mendapatkan voli ini kita butuh berapa jumlah siswa keseluruhan kan? Ya, berapa jumlah siswa keseluruhan? Nah, di informasi adakah jumlah siswa keseluruhan? Apakah 450 ini adalah jumlah siswa keseluruhan? Ternyata bukan. Ini adalah yang mengambil bola. Bola itu 45%, ada nilainya 450. Berarti dari bola ini kita bisa tahu bahwa 45% dari jumlah keseluruhan, misalnya kita misalkan S itu sama dengan 450. Nah, dari sini bisakah kita dapat S? Ternyata bisa, kita operasikan ya. 45% ya, berarti itu 45 per 100. Kita langsung saja dikali S sama dengan 450. Nah, berarti S nya itu 450 dikali 100 per 45 ya. 450 bagi 45 itu sama dengan 10. 10 kali 100 berarti 1000, berarti S nya 1000. Nah, dari 1000 ini kita bisa cari 25%-nya, berarti 25% dari 1000 itu adalah yang menyukai voli. Itu berapa? Itu sama dengan 25 per 100 dikali 1000, berarti 100-nya habis jadi 10, berarti 250. 25 kali 10 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, di sini yang perlu hati-hati adalah jangan sampai teman-teman tidak membaca soal langsung cari voli 25% langsung kali 450 ya, jangan, karena yang dicari bukan itu ya. Itu kalau kita mau cari harus dari keseluruhan. Nah, di sini belum ada siswa keseluruhannya. Nah, kita cari dari informasi yang ada ya dari sini. Oke, saya kira itu untuk pembahasan beberapa soal yang keluar. Soal yang lain akan kita lanjutkan ke part 2. Semoga bisa terwujud video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.